Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lutfi Argobi. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit pengetahuan kepada teman-teman bagaimana cara kerja dari MCB ini atau mini circuit breaker ya. Ini adalah MCB yang belum saya bongkar ya. Nih. Oke. Dan ini adalah MCB yang sudah saya bongkar. Ini tutupnya ya. Nih. Oke. Tidak ada lecet sedikit pun ya. Padahal dia seperti ini pabrikannya ya. Oke. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengajarkan bagaimana cara membongkar ini tanpa rusak, karena hal tersebut akan berpotensi untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran hukum atau unsur-unsur negatif lainnya. Jadi untuk hal itu saya mohon maaf tidak bisa ajarkan. Namun di sini saya hanya mengajarkan bagaimana MCB ini bekerja. Oke, MCB ini mempunyai dua sistem pengamanan. Yang satu ini adalah solenoid atau injektor magnetik, dan ini adalah plat bimetal. Oke, kita akan bahas keduanya ini. Jadi MCB bisa trip berdasarkan dua komponen ini. Oke, dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa naikkan ya. Kalau kita naikkan berantakan ya. Ini di sini lepas. Jadi ini sudah saya siapkan potongan supaya ini bisa ditutup. Namun cara kerjanya tetap bisa terlihat seperti ini. Jadi ketika ini saya naikkan tuasnya seperti ini, maka konektor ini sama ini terhubungnya di sini ya. Nih, oke kita lepas. Nah itu seperti itu. Terlihat ya, terlepas ya. Ini tersambung, ini terlepas. Oke. Nah, nanti seiring dengan adanya beban semakin berat, maka plat bimetal ini akan memuai arahnya kemari, ke sini ya, ke sini arahnya memuai. Jadi misal seperti ini, ini, maka nanti ketika bebannya melebihi kapasitasnya, maka dia akan seiring waktu dan seiring beban tersebut, maka dia akan menarik tuas ini, maka terjadilah trip. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman lepas kawat ini dilepas seperti ini, maka beban seberat apapun MCB tidak akan trip. Ini. Karena waktu dia memuai panas seperti ini, tidak ada tuas yang tertarik. Seperti itu. Nah, ini juga ada pengaturan untuk mengatur plat bimetal tersebut kapan akan trip. Ini ada baut yang bisa diputar ya, kayak kunci L. Ini untuk mengatur kerenggangan dari plat bimetal ini. Lalu ini adalah injektor magnetik. Ini kapan akan bekerja? Yaitu ketika terjadi short atau konslet. Ketika terjadi konslet, maka solenoid ini akan mendorong tuas itu. Seperti ini, konslet ya. Ini akan maju. Nah, seperti itu, maka terlepas. Jadi ketika teman-teman cabut ini, maka MCB tetap aman dari konslet. Namun ketika beban berlebih, MCB ini tidak mau trip. Jadi seperti itu ya. Lalu ini fungsinya untuk apa? Ini salah satu fungsinya yang saya pahami ya. Ini ada dua fungsi, yaitu untuk peredam panas dan untuk menarik percikan api saat terjadi kontak di sini, atau saat ada surge tegangan yang tinggi ya, ini akan menarik percikan tersebut. Namun yang lebih signifikan ini adalah fungsinya untuk peredam panas di lingkungan ini. Oke teman-teman, plat bimetal jadi kesini dia ya. Kalau begitu beban semakin berat dia kemari. Nah maka dari itu saran saya, ketika terjadi beban berat atau overload terus MCB teman-teman trip, itu sebaiknya jangan langsung dinaikkan, tetapi tunggu plat bimetal ini hingga dingin. Itulah makanya dibantu dengan adanya plat ini, jadi agar tidak terlalu lama dia panas. Apa masalahnya jika dalam kondisi panas langsung dinaikkan? Maka lama-kelamaan plat bimetal ini akan melemah. Jadi nanti kena beban dikit aja dia akan mudah trip. Jadi nanti teman-teman yang rugi sendiri. Listrik saya 1300 VA, tapi baru pakai ini udah trip. Nah, ini masalahnya. Dia udah lemah di sini.
Jadi kalau ini udah sering overload, lama-lama ini melemah. Jadi nanti nggak sesuai lagi dengan kapasitasnya dan perlu dikalibrasi di sini. Nah, untuk kalibrasi ini tentu nggak asal-asalan ya, harus diukur, harus dihitung. Jadi ini pun tidak sembarangan harus boleh diputar ya. Ini orang-orang yang memang mempunyai tugas untuk melakukan hal ini. Apalagi kalau udah berurusan dengan KWH PLN, maka tidak sembarangan untuk mengotak-ngatik MCB ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup jelas ya dari cara kerja MCB ini. Apakah MCB merek lain sama bentuknya? Kurang lebih sama, bagian-bagiannya sama, hanya bentuknya saja yang berbeda-beda. Begitu juga dengan merek ini lain kapasitas pun isi dalamnya agak sedikit berbeda, namun secara garis besar sama. Oke ya, jadi seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat buat kalian.